Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab terakhir kita ke persamaan diferensial yang orde 2, tetapi kita yang non homogen karena minggu kemarin yang homogen. Jadi yang pertama kita ke bentuk umumnya lebih dahulu. Sama halnya dengan yang persamaan diferensial yang orde 1, tetapi karena di sini ordenya 2, berarti y aksennya 2 kali plus py aksen plus ky sama dengan r. Maka nilai r-nya dia memiliki nilai konstanta. Kalau misalnya yang homogen kemarin itu kan r-nya sama dengan 0. Nah, secara umum jadi persamaan ini memiliki dua penyelesaian. Yang pertama memiliki solusi yang homogen dan solusi spesial yang akan dituliskan seperti ini, YQ plus YP, di mana YQ-nya adalah solusi homogen, YP-nya ini adalah solusi spesial diferensial, persamaan diferensial yang non homogen. Jadi misalnya dia kasus 1, dan di sini ada beberapa penyelesaian dari kasus 1 hingga kasus 4. Untuk kasus 1 misalnya, jika permasalahannya adalah bila Rx adalah fungsi polinomial berderajat n, maka YP-nya itu Sx, di mana X adalah polinomial dengan ketentuan akar-akar dari persamaan karakteristik YQ tidak ada dalam Rx. Jadi maksudnya begini, misalnya ya, carilah solusi umum dari persamaan y aksen 2 kali min 2y aksen plus y sama dengan x kuadrat. Nah, yang kita lihat di sini, ini kan persamaannya merupakan persamaan diferensial orde 2 yang non homogen karena r-nya memiliki nilai. Nah, sebagai acuannya dia di kasus 1, kasus 2, kasus 3 atau kasus 4 kita lihat nilai r-nya. Kalau misalnya nilai r-nya di sini adalah x kuadrat, kenapa? Iya, wes sana. Kalau misalnya r-nya itu x kuadrat, maka dia menggunakan yang kasus pertama. Kenapa? Karena ini fungsi polinomial berderajat n. Jadi pasti berderajat berapapun itu kita menggunakan yang kasus pertama. Jadi solusinya ada dua. Yang pertama solusi homogen dulu, baru solusi khusus. Solusi homogennya ini, jadi y aksen 2 kali min 2y aksen plus y. Dari soal ini kita yang x ini kita anggap 0 karena dia homogen. Sini ayo buka. Sehingga yang ini kita misalkan dengan k kuadrat, yang y aksen kita misalkan dengan k. Maka di sini k kuadrat min 2k plus 1 sama dengan 0. Dicari k1 k2-nya, yaitu ada menghasilkan 1. Jadi solusi homogen yang didapat untuk YQ-nya adalah C1 plus C2X sama dikali E pangkat X. Nah, ini dapat dari mana? Dari kasus yang homogen yang kemarin. Yang homogen yang kemarin, kalau misalnya kita mendapatkan K1 K2-nya itu sama, K1 K2-nya sama, maka dia menggunakan solusi yang ini sobek. Yang kemarin dimasukkan ke dalam rumus, yaitu di kasus berapa saya lupa. Coba dibuka lagi di video yang kemarin. Jadi K1 sama K2-nya kalau sama, maka dia tinggal dimasukkan rumusnya bagaimana. Jadi tinggal menggunakan yang ini. Setelah itu solusi khusus. Nah, solusi khususnya dia yaitu YP. YP-nya gimana? Y sama dengan YP. Oke, saya lanjutkan. Untuk solusi khususnya dia kan YP, maka Y sama dengan YP sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kita misalkan dengan untuk YP-nya adalah persamaan dari fungsi kuadrat, di mana bentuk umumnya kita masukkan saja seperti ini. Ini hanya permisalan. Sehingga untuk Y aksennya, maka dia adalah 2X plus B, Y2 aksennya adalah 2A. Sehingga sudah ketemu Y2 aksennya, kita tinggal substitusikan ke soal. Soalnya adalah ini, jadi Y aksennya diganti ini, Y aksen 2 kalinya diganti 2A, Y aksen 1 kalinya diganti 2X plus B, dioperasikan, dia akan menjadi ini. Setelah menjadi persamaan yang begini, maka kita mencocokkan yang ruas kiri dengan ruas kanan. Yang ruas kiri,
yang mengandung variabel X kuadrat, berarti yang A, sehingga A-nya sama dengan 1. Yang mengandung variabel X sebelah kanan ternyata 0, sehingga B min 4A sama dengan 0, maka B-nya sama dengan 4. Yang ruas kiri 2A min 2B plus C, ruas kanan 0, maka dia sama dengan 0, sehingga C-nya sama dengan 6. Sudah ketemu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, karena sudah ketemu nilai A, B, C-nya, tinggal kita substitusikan ke bentuk yang tadi. Jadi dia yang bentuk tadi adalah YP AX kuadrat plus BX plus C. Sehingga nilai A-nya diganti ini. Maka solusi umumnya itu kan menjadi Y sama dengan YQ plus YP. YQ-nya itu yang tadi. YQ-nya adalah yang ini. Nah, untuk YP-nya adalah yang ini. Sehingga dijumlahkan. Itulah hasilnya. Jadi untuk kasus pertama dan untuk penyelesaian yang PD2 order 2 ini juga bergantung pada persamaan diferensial order 2 yang homogen. Jadi yang pertama adalah kita mencari solusi homogennya. K1 K2-nya sudah ketemu, K1 K2-nya sudah ketemu, berarti kita tinggal menggunakan rumus yang homogen yang kemarin disesuaikan dengan karakteristik K-nya. Setelah homogen selesai, maka yang non-homogen. Non-homogennya gimana? Non-homogennya disesuaikan dengan beberapa kasusnya. Oke, kita lanjut ke kasus 2. Sekarang kasus 2 dia menyebutkan bila Rx-nya sama dengan eksponen pangkat AX, maka YP-nya adalah KE pangkat AX. Nah, misalnya begini, carilah solusi umum dari persamaan Y kuadrat plus Y sama dengan 3E pangkat 4X. Nah, bedanya dengan yang pertama, nilai R yang pertama adalah X di sini untuk nilai R-nya dia adalah pangkat berapa. Untuk yang kasus kedua ini adalah 3E. Nah, dia mengandung eksponen pangkat berapa gitu. Sehingga solusi homogennya YQ sama dengan Y2 aksen plus Y sama dengan 0. Kita anggap 0 tetap karena dia homogen. Jadi untuk nilai K-nya dia adalah K1 K2-nya imajiner plus minus. Karena dia mengandung imajiner plus minus, mengandung imajinernya, maka dia masuk ke kasus berapa kalau yang homogen kemarin, karena ini bukunya sobek. Jadi kita dimasukkan ke dalam rumus yang sesuai dengan karakteristik K1 K2-nya, yaitu yang mengandung imajiner. Yaitu solusinya tinggal memasukkan ke dalam rumus yang YQ plus A cos X plus B sin X. Nah, ininya dapat dari mana? Disesuaikan dengan kasus, sekali lagi disesuaikan dengan kasus yang PD order 2 yang homogen seperti kemarin. Setelah itu solusi khusus yaitu YP. YP-nya maka dia YP sama dengan Y sama dengan YP-nya adalah yang ini kan. Untuk kasus 2 tinggal langsung ambil KE pangkat AX, KE pangkat 4X. Nah, di sini adalah 3 adalah K-nya, E pangkat 4X. Berarti A-nya adalah 4. Maka Y aksennya sama dengan 4KE 4X, Y2 aksennya adalah 16KE 4X. Setelah ketemu Y2 aksen sama Y aksennya, sama langkahnya yaitu kita substitusikan ke dalam soal. Y2 aksen plus Y sama dengan 3E pangkat X, disubstitusikan. Setelah itu kita ketemu nilai K-nya, yaitu K-nya adalah 3/17. Karena kita ketemu 3/17, tinggal diganti nilai K-nya yang ini, yaitu yang mana tadi? Nilai K-nya yang ini yaitu KE pangkat AX, maka di sini 3/17 E pangkat 4X gitu ya. Maka solusi umumnya gak usah lari-lari nada. YQ plus YP. YQ-nya adalah yang ini, YP-nya adalah yang ini. Gitu ya. Tinggal dimasukkan satu-satu aja ke dalam rumus. Jadi ini juga bergantung pada yang PD order 2 yang homogen. Jadi saling berkaitan. Oleh karena itu penyelesaiannya ada 2, sehingga untuk mencari Y-nya tinggal dijumlah. Gitu ya untuk hari ini. Materi terakhir untuk besok kasus 3 sama kasus 4 kita cicil sedikit-sedikit, yang penting kalian bisa dipahami. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.